Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita masuki perkuliahan forensik kita lagi. Hari ini kita akan membahas tentang tata cara penulisan visum et repertum bersama saya Dr. Nila Nirmalasari, MSc SPFM. Dalam konteks kasus korban hidup seperti perlukaan atau keracunan yang ditangani di rumah sakit adalah kewajiban memeriksa korban dan membuat visum adalah kewajiban setiap dokter yang menangani pasiennya. Dalam hal ini hanya menjalani rawat jalan, jika hanya menjalani rawat jalan, ini adalah kewajiban dokter poli atau dokter IGD yang menangani korban. Pada pasien yang rawat inap, ini merupakan tanggung jawab bersama antara dokter IGD dan dokter spesialis yang merawat pasien tersebut. Apa gunanya? Itu sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Jadi, visum tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi harus memenuhi hal-hal yang diisyaratkan dalam sistem peradilan. Dan tentu saja karena customer-nya adalah orang awam, maka harus menggunakan bahasa orang awam, bukan bahasa medis. Visum merupakan produk utama pelayanan kedokteran forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, visum merupakan keterangan ahli. Jadi ini salah satu alat bukti yang sah. Visum sendiri berasal dari dua kata, yaitu visi dan reperta. Visi yaitu melihat, reperta melaporkan. Jadi, apa yang ditulis di visum et repertum adalah apa-apa yang diperiksa, bukan atas dasar keterangan pihak lain atau pihak yang memeriksa yang lain. Jadi, harus melaporkan apa yang nyata-nyata didapatkan pada saat memeriksa. Pada umumnya dibuat oleh dokter rumah sakit pemerintah. Namun sekarang bisa siapa saja membuat visum. Yang penting dia seorang dokter. Tadi kita sudah singgung bahwa visum adalah alat bukti yang sah di pengadilan. Adapun sistematika visum et repertum terdiri dari pertama, pembukaan yang memuat pro justisia di pojok kiri atas. Kedua, pendahuluan berisi identitas, baik identitas pemeriksa, identitas surat permintaan, identitas si peminta atau penyidiknya, identitas korban, TKP. TKP yang saya maksud adalah identitas dari tempat pemeriksaan. Kemudian waktu dan macam pemeriksaan, waktu ini kapan jamnya diperiksa, kemudian macam pemeriksaan ini adalah periksa luar sajakah atau periksa luar dan dalam, kemudian kronologis peristiwa berdasarkan surat. Pendahuluan ini sifatnya adalah objektif administratif, jadi semua yang dimuat di bab pendahuluan adalah apa-apa yang dimuat di surat permintaan penyidik, bukan atas dasar tanya jawab atau anamnesa. Ataupun misalnya ada KTP yang korban, bukan berdasarkan itu, akan tetapi berdasarkan surat permintaan penyidik semuanya yang dituangkan di pendahuluan. Kemudian ketiga, pemberitaan atau isi. Ini berisi fakta medis yang dilihat dan ditemukan. Ditulis dengan kata-kata bersifat objektif medis. Kalau tadi objektif administratif, ini objektif medis. Kalau tadi berdasarkan surat permintaan penyidik, kalau objektif medis ini adalah berdasarkan dari temuan-temuan pada saat memeriksa, bukan atas dasar keterangan dari pihak lain.
kecuali kita bilang bahwa ini hasil anamnesa pada pemberitaan itu. Kemudian di bagian keempat adalah kesimpulan. Kalau ini sifatnya adalah subjektif medis, yaitu hasil interpretasi dokter secara medis. Contoh, pada bagian pemberitaan atau isi dituliskan misalnya pada lubang hidung keluar cairan warna merah kental, pada lubang mulut keluar cairan merah kental, pada lubang telinga keluar cairan merah kental. Bisa saja menurut interpretasi dokter di kesimpulan disebutkan bahwa terdapat patah tulang dasar tengkorak. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian bagian terakhir yang kelima adalah penutup, merupakan pernyataan berdasarkan keilmuan dan sumpah atau janji serta sesuai undang-undang hukum acara pidana, dan kemudian disambung dengan tanda tangan si pemeriksa, nama dokter tadi yang memeriksa, dan cap instansi yang bersangkutan. Kaidah umum penulisan visum pertama diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa. Misalnya rumah sakit apa, alamat rumah sakitnya, kop surat ya. Kemudian nomor visum, tanggal visumnya, di bagian kiri atas dicantumkan pro justisia. Ini bersifat objektif medis seperti kita singgung sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaannya juga harus diperhatikan. Hindari penggunaan singkatan dan bahasa medis atau istilah asing. Jadi sebisa mungkin dicari padanan kata dalam bahasa Indonesianya. Jikapun sulit sekali mencari padanan kata bahasa Indonesianya, bisa ditulis dalam kurung tentang keterangan atau penjelasan atau definisi istilah yang dimaksud. Hindari adanya coretan dan tidak ada tempat kosong pada kalimat seperti pada penulisan akte notaris. Jadi nanti di setiap kalimat itu dikasih strip ya, sehingga orang tidak dapat menambahkan kata-kata pada saat pengetikan atau pada saat memprintnya nanti. Hal-hal tertentu dinyatakan dalam bentuk huruf, jadi harus dieja ya, terutama nanti pada bagian kita yang memeriksa. Contoh misalnya ukuran luka 2,5 cm harus ditulis DUA KOMA LIMA SENTIMTER titik. Jadi seperti itu, tidak boleh ditulis angka ya. Kemudian ditandatangani dan diberi nama jelas pembuatnya dan stempel instansi pemeriksa. Penting sekali pada saat penulisan visum et repertum kita harus menguasai tentang traumatologi atau ilmu luka. Ini saya singgung sedikit secara general macam-macam luka, yaitu pertama trauma mekanik, yaitu trauma tajam meliputi luka iris, luka tusuk, dan luka bacok. Kedua, trauma tumpul yang meliputi memar, lecet geser, lecet tekan, luka robek, patah tulang, dan luka akibat tembakan senjata api atau balistik. Kedua, yaitu trauma fisik, bisa diakibatkan suhu, listrik, petir, auditorik, radiasi, tekanan, dan sebagainya. Dan terakhir adalah trauma kimia, bisa akibat asam, basa, atau keracunan atau intoksikasi. Ini adalah contoh deskripsi tata tulis lebih yang spesifik ya. Kita deskripsi sikat jenazah di awal. Kita ini penjelasan bagaimana sih menulis sikap jenazah
Jadi sikap jenazah ini harus digambarkan berdasarkan posisi anatomis. Biasanya jenazah pada saat kita periksa itu kondisinya rebahan, entah itu telentang atau tengkurap. Tetapi kita menilainya sebagaimana jenazah tersebut seperti berdiri di hadapan kita. Jadi pertama dinilai kepalanya itu menghadap kemana. Kalau posisinya telentang, bukan berarti kepalanya menghadap ke atas ya, tetapi kondisi telentang biasanya kepalanya menghadap ke depan. Kalau kita bilang kepalanya menghadap ke atas, itu artinya jenazah sedang mendongak. Kedua, sudut antara lengan atas dan sumbu tubuh. Ketiga, sudut antara lengan atas dan lengan bawah. Keempat, posisi dan kondisi tangannya di mana. Itu semua tangan kanan, lengan, dan tangan kanan dan kiri. Kelima, sudut antara tungkai atas dengan sumbu tubuh imajiner. Keenam, sudut antara tungkai bawah dengan tungkai atas. Ketujuh, arah telapak kakinya mengarah kemana dia, dan jari-jari kakinya ke arah mana. Kita sepakati kalau mengarah ke sumbu tubuh, semua yang ke arah sumbu tubuh, baik tangan maupun kaki, itu artinya dia menghadap ke depan atau ke arah, bukan menghadap ke tengah atau ke arah tengah. Tetapi yang ke arah menjauhi sumbu tubuh imajiner atau ke arah radial itu adalah ke arah luar. Kalau ke arah atas itu artinya ke arah kepala, sedangkan untuk ke arah kaki itu artinya ke arah bawah posisinya. Ini contohnya, jenazah terlengkang dengan muka menghadap ke depan, lengan atas kanan terhadap sumbu tubuh membentuk sudut 10 derajat, lengan atas kanan terhadap bawah membentuk sudut 90 derajat, tangan kanan tertelungkup berada tepat di atas pusar. Lengan atas kiri terhadap sumbu tubuh membentuk sudut 10 derajat, lengan atas kiri terhadap lengan bawah kiri membentuk sudut 180 derajat lurus ya, maksudnya kalau kiri, kalau tangan kanan tadi menekuk. Kemudian telapak tangan kiri menghadap ke arah dalam di samping pinggul kiri. Tungkai atas dan bawah kanan dan kiri sejajar sumbu tubuh. Telapak kaki kanan dan kiri menghadap ke arah bawah, jari-jari kedua kaki menghadap keluar bawah. Ini contoh kaku dan bercak atau lebam jenazah. Kaku jenazah ini harus dinilai di seluruh sendi, mulai dari sendi-sendi kecil dulu. Contoh sendi kecil yaitu rahang, leher, kemudian juga jari-jari tangan, jari-jari kaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku, lutut, bahu, kemudian pangkal paha. Ini harus dikelompokkan mana saja yang sudah kaku, yang mana yang belum kaku, yang mana yang sudah kaku dan sudah sangat sulit digerakkan, dan mana yang sudah kaku namun masih mudah untuk digerakkan. Untuk bercak jenazah dituliskan lokasinya, hilang dengan penekanan atau tidak, dan warnanya. Kemudian ini yang paling penting yaitu deskripsi luka. Deskripsi luka ini harus sangat jelas. Kenapa? Karena inilah yang akan berperan sekali untuk menceritakan apa yang diperiksa oleh si pemeriksa pada saat di ruang pemeriksaan untuk dikisahkan atau diceritakan kepada pihak lain, customer, yang orang awam, sehingga orang yang tidak ikut pemeriksaan tersebut bisa tahu apa yang diperiksa atau yang dilihat pada saat pemeriksaan. Pertama, yang paling penting yaitu regio. Regio ini adalah lokasi luka.
Misalnya pada kepala, ini harus spesifik sekali. Kepala bagian mana? Depankah, belakangkah, ataskah, samping kiri kah, samping kanan kah? Itu harus sangat detail. Misalnya pada kepala itu bagian wajah di samping cuping hidung kanan, misalnya itu sangat detail kalau bisa. Atau di samping cuping telinga kanan, atau tepat sejajar alis kanan, dan sebagainya. Jadi harus sangat detail untuk regio ini. Sehingga sangat membantu untuk menentukan di mana lokasi lukanya untuk kita bercerita. Adapun yang kedua adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk orang awam, sumbu X dan sumbu Y ini mungkin agak sulit untuk dicerna, tetapi ini adalah standar kita, tetap harus diceritakan di mana sumbu X dan sumbu Y-nya. Tidak boleh sumbu XX saja atau sumbu Y saja. Tetapi ketika regio sangat jelas kita paparkan sebelumnya, ini biasanya sangat membantu untuk orang awam ya, atau customer. Kemudian ketiga yaitu jenis luka. Harus sangat jelas ya, atau spesifik, sehingga tidak perlu data-data yang untuk menceritakan ciri-ciri dari luka tersebut kita ungkit lagi atau kita singgung lagi ketika kita sudah membilang jenis lukanya spesifik. Contoh, untuk luka iris, tusuk, atau bacok itu adalah akibat kekerasan trauma tajam. Sehingga kalau kita sudah bilang ini ada luka iris, luka tusuk, atau luka bacok, tidak perlu lagi kita singgung tentang tidak ada jembatan jaringan, tepi rapi, dan sebagainya. Itu tidak perlu disinggung lagi karena kita sudah bilang jenis lukanya spesifik. Begitu juga kalau luka lecet tekan, luka robek, luka memar, dan sebagainya yang akibat trauma tumpul, itu juga tidak perlu dibilang lagi lukanya tidak rapi dan sebagainya. Karena itu jelas karena trauma tumpul, jelas tidak rapi tepi-tepinya. Jadi kalau bisa ditentukan secara spesifik apakah jenis lukanya. Kemudian keempat adalah karakteristik luka. Hal-hal yang sudah terjelaskan dengan kita menentukan secara spesifik jenis luka, itu tidak perlu disinggung lagi di karakteristik luka, tetapi perlu data yang lain lagi yang disinggung, yaitu arah luka. Ini untuk luka yang arah serangannya berjalan ya, seperti luka lecet geser, luka iris, luka bacok, itu kan berjalan ya arah serangannya, itu bisa digambarkan arah lukanya, dari mana ke mana arah serangannya kira-kira. Kemudian untuk luka tajam, seperti luka tusuk, itu harus dibilang yang mana sudut tajam tumpulnya, ada 2kah, ada 1 sajakah, dan lokasinya di mana. Ini berperan sekali untuk menentukan senjatanya, senjata mata 1 atau mata 2. Kemudian warna luka penting juga untuk dijelaskan, untuk menerangkan apakah luka ini terjadi pada saat korban masih hidup atau sudah meninggal. Kalau lukanya berwarna kemerahan, artinya terjadi pada korban masih hidup. Kalau warnanya pucat, itu terjadi pada korban yang sudah meninggal dunia. Untuk yang berperan terhadap sebab kematian adalah luka yang diperoleh pada saat dia masih hidup. Kalau luka yang sesudah dia meninggal, itu hanya untuk menggambarkan mungkin seperti apa kejadian. Kemudian dasar luka ini bisa kulit saja, atau sudah sampai otot atau daging, atau sudah sampai tulang dan sebagainya. Ini untuk menggambarkan keparahan luka. Kemudian bentuk luka ini terutama untuk menjelaskan senjata seperti apa yang mengenai korban. Bentuk luka ini terutama sangat berperan atau sangat jelas tergambarkan pada trauma atau luka-luka yang arahnya agak tegak lurus ya. Seperti memar,
lecet tekan, luka tusuk. Itu seperti itu, bentuk luka sangat berperan untuk menggambarkan jenis senjata yang mengenai. Kemudian kondisi luka kotor atau bersih, dipenuhi dengan pasir kah, atau ada jelaga, atau ada oli, minyak, dan sebagainya, itu bisa membantu menjelaskan kondisi pada TKP. Kemudian ada tidak pembengkakan, ini untuk menggambarkan ini terjadi sesudah atau sebelum kematian dan sebagainya. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah ukuran luka. Untuk luka-luka memar dan luka-luka lecet cukup panjang kali lebar saja. Akan tetapi luka-luka yang melampaui kulit itu harus ada keterangan dalamnya. Dalam luka, yaitu luka robek, iris, tusuk, dan bacok. Ini contohnya. Kalau lokasi berdekatan dan sejajar, bisa menggunakan sumbu X dan sumbu Y dari luka sebelumnya. Contoh, 2 cm samping kiri luka pertama, terdapat luka lecet geser yang arahnya ke kanan atas, berwarna merah, dasarnya kulit, kotor dengan pasir, berbentuk segitiga dengan ukuran 2 x 3 cm. Tetapi harus sejajar dan berdekatan ya, tidak boleh garis diagonal dan sebagainya. Kalau ada beberapa luka bisa dikelompokkan. Misalnya ini yang kalau tidak begitu berarti ya lukanya. Contoh, pada kepala depan 3 cm di atas alis kanan 5 cm dari garis tengah tubuh ke arah kanan, terdapat beberapa luka lecet tekan berwarna merah, dasar kulit kotor pada luas area 5 x 5 cm dengan diameter rata-rata 1 cm. Tetapi kalau luka tusuk dan sebagainya itu harus satu-satu dideskripsikan, jangan dikelompokkan. Ini beberapa istilah atau padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kornea yaitu selaput bening mata, sklera selaput lendir mata, sternum ada tulang dada, koste tulang iga, klavikula tulang selangkah, krepitasi derik tulang, dislokasi cerai sendi, pupil mata, manik mata, dan lain-lain. Ini beberapa titik absis ordinat ya untuk contohnya. Misalnya di atas alis, di bawah alis, di atas atau di bawah sudut mata, di atas atau di bawah pangkal hidung, dan sebagainya. Untuk sumbu X, bisa contohnya garis tengah tubuh depan, garis tengah tubuh bagian belakang, dan sebagainya. Di kesimpulan, biasanya berisi poin-poin. Biasanya pada poin 1 itu berisi identitas, poin 2 itu berisi kelainan yang paling membahayakan atau paling mematikan, poin 3 berisi kelainan lainnya, dan seterusnya ya. Kemudian adalah poin 4 atau poin yang selanjutnya adalah yang diduga sebab kematian, kemudian poin terakhir yaitu saat kematian. Jika memungkinkan, sebelum akhir setiap kalimat itu ditulis poin-poin rujukannya di mana pada bagian isi dari visum et repertum. Jika tidak terdapat memar, luka, dan derik tulang, ditulis tidak terdapat luka dan derik tulang. Jangan ditulis tidak ada kelainan karena kita cuma menilai luka dan derik tulang. Memar sendiri adalah bagian dari luka, jadi tidak perlu kalau dibilang luka tidak perlu disinggung lagi tentang memarnya. Jika ada terdapat tanda lahir seperti tai lalat dan sebagainya dan luka lama atau sikatrik itu tidak perlu dituliskan satu persatu kecuali ada kepentingan khusus. Seperti contohnya untuk kepentingan identifikasi, misalnya ada tahi lalat, ada tanda lahir khusus di mana, itu saja yang disinggung. Atau dicurigai ada andil dalam penyebab kematian. Misalnya ada bekas luka operasi kah di bagian dada, itu saja yang disinggung. Jangan seluruh tanda lahir dan luka lama itu disinggung. Ini kira-kira contohnya untuk kesimpulan. Ini contoh visum et repertum jenazah ya. Ini
Ini kepala surat atau kop suratnya. Ini pro justisia. Ini visum nomor berapa. Ini adalah bagian, semua ini bagian pembukaan. Ini bagian pendahuluan. Pendahuluan adalah objektif administratif. Semua berdasarkan surat permintaan penyidik. Kecuali ini ya, siapa dokter pemeriksanya, kapan diperiksanya, jam pemeriksaannya, tanggal pemeriksaannya. Ini adalah berdasarkan kita memeriksanya kapan. Ini juga data dari korban. Ini berdasarkan dari surat permintaan penyidik, bukan dari KTP ya. Kalau ada kesalahan, silakan ralat dulu surat permintaan penyidiknya. Kronologis peristiwa juga berdasarkan surat permintaan penyidik, bukan hasil anamnesa. Ini sudah bagian dari isi atau pemberitaan. Ini isi dan pemberitaan. Ini juga isi dan pemberitaan. Ini isi dan pemberitaan. Ini juga isi dan pemberitaan. Isi dan pemberitaan. Isi dan pemberitaan. Isi dan pemberitaan. Isi atau pemberitaan. Ini adalah kesimpulannya. Ini sifatnya adalah subjektif atau sudah interpretasi dari dokter yang bersangkutan. Ini penutup. Contoh penutup, mungkin ada redaksi yang lainnya, silahkan. Ini kalau kita lakukan pemeriksaan dalam, ini bagian isi dan atau pemberitaannya. Ini perbagian atau organ tubuh. Ini redaksi penutup yang lainnya jenisnya ya. Bisa gunakan intinya atau yang tadi bisa digunakan. Untuk contoh-contoh kasus, biasanya untuk kasus gantung, penekanan kita pada daerah leher, kesimpulannya seperti ini. Terdapat luka lecet tekan mengelilingi leher, arahnya, warnanya, panjangnya berapa, lecet tekannya, lebarnya seperti apa, tepi-tepinya seperti apa, apakah terdapat lirik tulang ataupun tidak. Di kesimpulan, terdapat tanda-tanda mati lemas, luka lecet tekan melingkari leher, akibat kekerasan tumpul. Kelainan pada poin 2 dan 3 berhubungan dengan mekanisme kematian, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Ini kalau pemeriksaannya PL saja atau periksa luar saja ya. Ini kesimpulan kasus racun, harus ada laboratoriumnya, hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Contoh kesimpulannya seperti ini, sebab kematian adalah masuknya racun ke dalam tubuh melalui saluran cerna yang mengakibatkan mati lemas pada korban. Ini pada kasus orok belum cukup bulan, bisa ini kasus aborsi ya. Belum cukup bulan, lahir meninggal, panjang badan berapa, berat badan berapa, tidak terdapat tanda-tanda perawatan, tidak ada tanda-tanda kekerasan mekanik kalau mati dengan sendirinya ya. Kemungkinan besar penyebab kematiannya adalah akibat mekanisme mati lemas karena belum berfungsi sempurnanya seluruh organ dalam. Seperti ini, mungkin contohnya, ada mungkin variasi yang lainnya. Ini kalau cukup bulan, jenazahnya cukup bulan dalam kandungan, lahir hidup, cacat bawaannya dinilai, kalau terdapat tanda-tanda kekerasan, dijabarkan. Dan saat kematiannya. Demikian perkuliahan awal kita tentang tata cara penulisan visum et repertum, terutama visum et repertum jenazah. Untuk visum et repertum hidup akan kita lanjutkan ke perkuliahan selanjutnya.